Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen penguji ujian kinerja dalam jabatan kategori 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rohim SPD. Saya adalah seorang guru di Sekolah Dasar Negeri 1 Payung, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 di Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Pada kesempatan hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk mengikuti ujian kinerja dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 dengan mengambil tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 1, penemu yang mengubah dunia, pembelajaran 1 pada kelas 6. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktik pembelajarannya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hei anak semuanya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Anak-anak semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, yuk sama-sama kita berdoa kepada Allah agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Rapi, siap. Berdoa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semuanya, sebagai rasa cinta kita kepada tanah air kita, yuk sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri semuanya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahmu. Di sanalah aku berdiri dan dibantu ibu. Indonesia kebangsaanku,
Mudah-mudahan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya tadi, kita semakin cinta dengan tanah air kita, yaitu tanah air Indonesia. Kita bangga terhadap bangsa kita ya. Semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Bapak mau absen dulu ya. Adua Ashifa, ya. Alia Oktarina, Ananda Rupiah Balkis, Karisa Cleodima, dan Darozanul Al-Ghani, Daniel Saputra, Hafiz Al-Musawa, Media Putri, Maisa Zahra, Mudrika Mardia, Muhammad Kevin Gila, Maifat Alvino, Rokaya, Sepan Askanur Alfi, Yuli Amelia, Zira Fahira. Oke, semuanya hadir ya. Berarti semua dalam keadaan sehat. Oke, anak semuanya, kalian perlu tahu bahwa listrik ini telah mengubah banyak dalam dunia ini. Kalian tahu kira-kira apa yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kita? Ada yang bisa menjawab? Apa? Oh, bisa dengan lampu ini ya, mengubah dunia sekali sehingga dunia ini menjadi lebih terang dan kita bisa menikmati fasilitas yang lain dan listrik ini. Sungguh beruntung ya kita punya listrik ya, dan sudah sampai ke daerah kita. Oke anak semuanya, garis besar pelajaran kita pada hari ini adalah pertama, nanti kita akan disajikan sebuah teks. Nanti di situ ada teks eksplanasi ilmiah namanya, dan kita akan mencari ciri-cirinya. Terus kita juga akan mempelajari tentang masalah listrik. Apa itu rangkaian seri, apa itu rangkaian paralel. Jadi kalian harus bersiap-siap untuk menerima informasi yang baru agar kita benar-benar mendapatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Siap semuanya? Siap. Nah, untuk semuanya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu ada 5. Silakan dilihat di layar monitor. Pertama, setelah membaca teks tentang penemu yang mengubah dunia, pada PowerPoint yang Bapak tampilkan ini, siswa mampu menyebutkan ciri-ciri teks eksplanasi dengan tepat. Jadi, kalian bisa menyebutkan ciri-cirinya. Yang kedua adalah, setelah membaca teks tentang penemu yang mengubah dunia, pada PowerPoint yang Bapak sajikan ini, kalian semua mampu menemukan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dengan mandiri. Yang ketiga, ada yang mau baca? Siapa baca? Silakan Putri, yang ketiga apa? Setelah membaca teks tentang penemu yang mengubah dunia pada PowerPoint, siswa mampu mempresentasikan informasi penting dari teks eksplanasi dengan tepat. Wow, bacaannya bagus sekali ya. Yang keempat, dengan mengamati video rangkaian seri dan paralel, kalian semua mampu mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana yang tepat. Yang kelima, siapa mau baca lagi? Silakan. 5. Setelah pengamatan pada video rangkaian seri dan paralel, siswa mampu menyajikan hasil pengamatan tentang komponen-komponen listrik dalam rangkaian listrik sederhana dan fungsinya dengan tepat. Oke, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Bapak harapkan kalian siap menerima informasi baru yang akan kita sampaikan. Oke, sebelum kita belajar, Bapak ada ice breaking dulu ya. Yuk, sama-sama kita berdiri dulu untuk persiapan belajar kita pada hari ini. Siap? Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke, silakan duduk semuanya. Siap belajar berarti ya. Oke, anak semuanya, perhatikan gambar yang Bapak tayangkan ini. Tolong dianalisis ya. Diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Di sini ada gambar rumah, ada lampu juga, ada lampu yang menyala dan juga lampu yang tidak menyala. Silakan dianalisis dulu. Silakan. Oke, dari gambar yang telah Bapak tampilkan tadi, kira-kira mengapa lampu bisa menyala? Apa? Ada? Karena dialiri oleh listrik. Oke, karena dialiri oleh listrik. Nah, ada pertanyaan lagi. Mengapa lampu bisa ada yang menyala dan ada juga yang tidak menyala? Ada yang bisa memberikan alasan? Ini dulu, kira-kira apa? Karena lampu yang menyala dialiri oleh listrik, sedangkan lampu yang tidak menyala tidak dialiri oleh listrik.
Berarti yang menyala dialiri listrik, sedangkan yang tidak menyala tidak dialiri listrik. Mantap jawabannya. Sudah tahu dari mana? Sudah pernah membaca? Tidak. Wah, itu bagus sekali loh semuanya. Jawabannya tepat sekali. Ada yang lain? Silakan apa lagi? Karena rumah tersebut menggunakan rangkaian paralel. Jika salah satu lampu mati, lampu lainnya tidak akan mati. Wah, jawabannya tepat. Setelah semuanya. Oke, anak-anak semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang siapa penemu listrik, terus apa itu rangkaian seri, dan juga apa itu rangkaian paralel. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari nanti bermanfaat bagi kita semua. Siap untuk belajar? Siap. Kalau siap, mari kita bacakan teks yang ada di papan tulis. Semuanya, ada salah satu siswa yang nanti akan membacakan teks yang ada di layar, dan nanti silakan yang hanya menyimak dan lihat apa kira-kira isi dari bacaan tersebut. Mohon diperhatikan temannya yang sedang membaca. Paham? Paham? Oke, silakan Maisha baca. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Yaitu Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newiston, Inggris. Dia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Oke, Maisha, terima kasih ya. Tadi bacaannya bagus sekali. Nah, menurut kalian bacaan Maisha tadi bagaimana? Kenapa? Lancar. Lancar. Jelas. Kedengaran jelas sekali. Apa? Baik jelas. Baik dan jelas. Terima kasih ya Maisha atas bacaannya, dan Bapak pun merasa bisa mendengarnya dengan jelas sekali dan informasinya bisa terdengar dengan jelas. Terima kasih, bagus sekali. Nah, semuanya untuk menguji apa yang telah kalian baca tadi, teks yang dibacakan oleh Maisha secara bagus tadi, Bapak akan membagikan LKPD, dan LKPD ini Bapak minta bantuan kepada salah satu siswa yang terbaik di kelas ini, juga termasuk terbaik, cerdas juga, namanya Hafiz, untuk membagikan kepada teman-temannya. Silakan bisa bantuannya, Hafiz, bisa? Terima kasih ya Hafiz, nih bagikan kepada temannya satu persatu. Oke, soal sudah dapat semuanya? Sudah. Terima kasih ya Hafiz sudah membagikan soalnya kepada teman-temannya, itu perbuatan yang baik loh. Membantu guru, untuk teman-temannya. Nah, anak semuanya, kalau sudah dibagikan semuanya, silakan dibaca dulu teksnya. Kemudian silakan diisi di tempat yang telah disiapkan. Siap? Semuanya? Paham kerjaannya? Oke, silakan dikerjakan.
Apa jawaban nomor 2? Menurut saya, jawaban nomor 2 adalah arus listrik merupakan gelombang elektronik atau gelombang yang mampu merambat meskipun tanpa media perantaraan. Oh ya, terima kasih. Sama-sama. Apa yang kami ketahui tentang arus listrik? Apa kesimpulan dari isi teks tersebut? Jawaban punya saya adalah penggunaan rangkaian seri pada lampu senter bisa membuat nyala lampu senter lebih terang, tetapi baterai cepat habis. Boleh nanya nggak? Boleh. Saya mau nanya saja. Ya. Apa kesimpulan dari isi teks tersebut? Kesimpulannya, penggunaan rangkaian seri pada lampu senter bisa membuat nyala lampu senter lebih terang, tetapi baterai lebih cepat habis. Terima kasih. Ya, sama-sama. Coba saya lihat jawaban kamu. Bagus jawabannya dan jelas. Jadi dengan alat musik saat ini di rumah jelaskan secara di rumah warga ada sesi pengalir rangkaian kabel listrik. Dalam rumah rangkaian ini biasanya berada di atas tempat duduk lampu atau di bidang untuk standar. Terima kasih, Misha. Oke. Oke, semuanya sekarang Bapak mau bertanya nih, kira-kira menurut kalian semua apa topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis? Ya, Pak. Oke, sekarang Pak Pis. Menurut pendapat saya atau jawaban saya, topik permasalahan mengenai penemuan arus listrik by Charles Friedrich. Wow, mantap sekali Pis. Itu jawaban yang paling tepat ya. Mungkin aku sudah belajar ya? Sudah belajar. Itu jawaban yang paling menarik dan tepat. Tepuk tangan semuanya. Nah, Bapak juga mau bertanya nih, kira-kira adakah pesan yang disampaikan oleh penulis? Oke, silakan. Menurut saya ada. Ini listrik merupakan penting bagi manusia. Aktivitas sehari-hari dapat terhambat tanpa listrik, jadi lebih baik menggunakan listrik secukupnya. Wah, jawabannya tepat. Bagaimana jawabannya? Benar tidak? Terima kasih Mas ya semuanya. Tadi kita sudah berdiskusi semuanya. Bapak harapkan kalian mendapatkan jawaban yang tepat ya. Bisa dari gurunya, bisa dari teman-temannya, yang mendapatkan dari sumber-sumber yang tepat. Nah, sekarang Bapak harapkan kalian menyimpan dulu hasil jawaban yang benar tadi itu. Silakan disimpan jawabannya. Nanti akan kita gunakan untuk pembelajaran berikutnya. Jadi disimpan dulu. Selesai semuanya kan? Sudah. Oke, nah. Oke semuanya. Sebentar lagi Bapak akan menginformasikan atau pengetahuan bagaimana rangkaian listrik yang nanti akan kita pelajari. Bapak harapkan kalian semua masih semangat untuk belajar pada hari ini. Lihat ya, ada informasi penting untuk pembelajaran berikutnya. Silakan disaksikan ya. Semuanya seperti yang kita sungguh. Oke, sama-sama tepuk semangat. 1, 2, 3, tepuk semangat. Bapak akan membagikan LKPD kembali. Ini tentang masalah listrik. Jadi Bapak harapkan kalian semua dapat berperan aktif mengisinya secara mandiri dulu. Boleh berdiskusi dengan teman-temannya. Silakan dilihat dulu. Tulis namanya. Oke, anak semuanya, Bapak akan menayangkan sebuah video pembelajaran tentang masalah rangkaian listrik seri dan paralel. Mohon untuk diperhatikan. Inilah nanti video yang akan Bapak putarkan. Dari komponen elektronika yang dihubungkan dengan sumber tegangan menjadi satu kesatuan. Berdasarkan mengalir pindahnya arus listrik, rangkaian listrik dibagi menjadi dua, yaitu rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Rangkaian terbuka adalah rangkaian listrik yang tidak dapat mengalirkan arus listrik,
karena jalur arus terputus atau tidak terhubung. Rangkaian tertutup adalah rangkaian listrik yang dapat mengalirkan arus listrik karena jalur arus yang sempit. Jadi, arus listrik hanya dapat mengalir pada rangkaian tertutup. Arus listrik pada suatu rangkaian terjadi karena perpindahan elektron yang mengalir dan jika satu lampu padam, maka lampu yang lain akan ikut padam. Kelebihan rangkaian seri membutuhkan kabel penghantar yang lebih sedikit dan biaya membuat rangkaian lebih murah. Sedangkan kekurangan rangkaian seri, jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain ikut padam dan nyala lampu tidak sama terang. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berjajar atau bersama. Berikut ini rangkaian paralel dengan menggunakan dua buah lampu. Pada rangkaian paralel, jika satu lampu padam, maka lampu yang lain dapat tetap menyala. Kelebihan rangkaian paralel adalah jika satu lampu padam, maka lampu yang lain tetap menyala dan nyala lampu sama terang. Sedangkan kekurangan rangkaian paralel adalah membutuhkan kabel penghantar yang lebih banyak, sehingga biaya pembuatan lebih mahal. Rangkaian campuran adalah gabungan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Pada rangkaian berikut ini, antara lampu 1 dengan lampu 2 disusun secara seri. Begitu juga antara lampu 3 dengan lampu 4 juga disusun secara seri. Sedangkan antara lampu 1 dan 2 dengan 3 dan 4 disusun secara paralel. Jika pada rangkaian tersebut lampu 3 padam, maka yang ikut padam adalah lampu 4 karena lampu 3 dan 4 disusun secara seri. Sedangkan lampu 1 dan 2 akan tetap menyala karena lampu 1 dan 2 disusun secara paralel dengan lampu 3. Untuk lebih memahami tentang rangkaian listrik, perhatikan rangkaian berikut ini. Berikut ini merupakan rangkaian campuran yang menggunakan 3 blok lampu dan 3 blok saklar. Antara lampu B dengan lampu C disusun secara seri. Sedangkan antara lampu A dengan lampu B dan C. Dari video tadi telah dijelaskan bahwa ada rangkaian seri juga, ada rangkaian paralel juga, serta komponen-komponennya, dan sudah jelas sekali di video tadi bagaimana cara pemanfaatan penggunaannya, saklarnya, dan lain-lain. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya ya. Pak, kami kan tadi sudah selesai menonton video. Nah, apa yang terjadi jika salah satu komponennya tidak ada? Nah, kalau tidak ada komponen salah satunya, maka lampunya tidak bisa menyala dengan baik, karena kan salah satu komponennya harus lengkap seperti itu. Paham? Harus lengkap ya, semuanya harus ada. Kawan-kawan, apa contoh tempat yang menggunakan rangkaian paralel? Rumah. Rumah sakit, sekolah. Oh iya, saya tutup dulu. Apa ya contoh benda yang menggunakan listrik di rumah kita masing-masing? Nah, aku tahu. Handphone dan kipas angin. Kulkas dan televisi. Kulkas cooker.
Iya teman-teman, tadi kita sudah melihat video. Kira-kira ada komponen-komponen. Kira-kira apa saja komponen-komponennya? Kabel, Baterai, bola lampu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang komponen-komponen untuk membuat rangkaian listrik. 1. Baterai, 2. Kabel, dan 3. Saklar. Maaf, Ruby boleh saya menambahkan soalnya ada yang kurang. Yang pertama adalah baterai, yang kedua kabel, yang ketiga saklar. Nah, yang kurangnya adalah lampu. Oh iya maaf, saya lupa. Terima kasih ya Mesya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rangkaian listrik dan nama komponen-komponennya dan fungsinya. 1. Baterai berfungsi sebagai sumber listrik. 2. Kabel berfungsi sebagai konduktor dan penghantar listrik. Saklar penyambung dan pemutus aliran listrik. 4. Lampu berfungsi sebagai Maaf Putri, apakah boleh saya bantu? boleh. Lampu berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Oh, terima kasih Aska. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan punya saya. 1. Baterai, 2. Kabel, 3. Saklar, 4. Lampu. Fungsi komponen sumber listrik, konduktor penghantar listrik, penyambung dan pemutus aliran listrik, mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan semuanya. Tadi Raivan sudah mempresentasikan secara sempurna jawabannya. Jadi jawabannya mungkin sudah kamu cetak ya? Yang tadi dari teman-temannya sudah cetak. Jadi jawabannya bagus sekali, sudah tepat semuanya. Mungkin yang tadi ada kekurangannya tapi sudah diperbaiki oleh Raivan. Terima kasih ya Raivan. Nah, semuanya dapat disimpulkan bahwa hari ini kita sudah mempelajari beberapa komponen, yaitu ada 4. Yang pertama apa tadi? Yang pertama apa? Ada baterai. Yang lain 2 ada kabel. Berikutnya ada saklar dan juga ada lampu dan juga ada fungsi-fungsinya. Yang pertama, baterai itu berfungsi sebagai sumber listrik. Yang kedua, kabel sebagai konduktor atau penghantar listriknya biar bisa mengalir. Yang ketiga, ada saklar sebagai penyambung atau pemutus aliran listriknya. Sedangkan yang keempat, lampu mengubah energi listrik menjadi energi cahaya yang menerangi rumah kita semua. Oke, di akhir pembelajaran kita akan mengadakan evaluasi. Bapak mohon bantuan kepada ketua kelas untuk membagikannya. Silakan dibagikan kepada teman-temannya. Masing-masing satu ya, silakan dibagikan. Oke, kalau sudah mendapatkan lembar pertanyaannya, silakan dikerjakan ya semuanya dengan serius sesuai dengan informasi yang didapat. Silakan dikerjakan semuanya dengan tertib.
anak-anak semuanya, hari ini kita sudah belajar apa saja kira-kira ya? Oke, belajar apa saja? Tentang rangkaian listrik, Listrik, terus mencari informasi di teks bacaan, mencari informasi penting ya? ya, informasi di teks bacaan, Ya, misalnya lain? dan tentang Rangkaian. rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Oke, ada yang lain bisa menambahkan apa itu rangkaian seri? Apa rangkaian seri ciri-cirinya? Apa? Tidak bercabang. Tidak bisa terus? Jika salah satu lampu mati, maka lampu yang lainnya juga akan mati. Oke, ada yang bisa menjelaskan paralel apa ciri-cirinya? Paralel ada apa? Memiliki cabang. Jika salah satu lampu mati, lampu lain tidak akan mati. Oke, seperti itu ciri-cirinya ya. Terima kasih semuanya. Itulah rangkuman pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kalian mendapatkan ilmu pengetahuannya. Nah, anak-anak semuanya, Bapak harapkan kalian dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus menghemat listrik, kita juga bisa membedakan mana yang seri dan paralel, dan kita juga bisa mengetahui tentang masalah sebuah teks paragraf di mana informasi pentingnya, ciri-cirinya dalam kehidupan sehari-hari harus kita terapkan. Bagaimana kita harus hemat listrik? Bisa semuanya hemat listrik? Bisa. Nah, anak-anak semuanya, untuk pertemuan berikutnya adalah kita akan mempelajari tentang tema 3, subtema 1, pembelajaran yang kedua. Jadi Bapak harapkan kalian semua untuk belajar dulu di rumah. Ya. Ya. Nah, anak-anak semuanya, jangan lupa atas ilmu dan kegembiraan kita pada hari ini kita bersyukur kepada Allah. Salah satunya dengan mengucapkan lafaz alhamdulillah. 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan anak semuanya daripada kita berdoa, doa akan bawa pimpin sendiri. Doa secara dimulai. Selesai. Mudah-mudahan dengan doa tadi kita benar-benar mendapatkan ilmu dan berkah ilmu kita. Amin ya robbal alamin. Dan sebagai penutup, maka Bapak akan mengucapkan lafal yang terakhir, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.